Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sobat semua di channel Cat Traveler. Hari ini saya kembali hadir di hadapan sobat semua membawa tema Science yang kali ini tentang berapakah luas alam semesta. Ya, tadi sobat sudah lihat ya opening videonya yang menggambarkan berapa luas alam semesta ini. Apa yang sobat rasakan? Ngeri atau biasa saja? Ya, kalau saya sih jujur ya, merinding. Ya, serasa horor. Luasnya itu tak terbayangkan ya. Bumi tempat kita tinggal ternyata hanya seperti setitik debu di tengah padang pasir yang luas, atau laksana setetes air di tengah samudra ya. Nah, di grup-grup sains yang saya ikuti sering ada pertanyaan netizen ya, berapakah luas alam semesta? Apakah alam semesta punya batas? Ya, itu pertanyaan yang wajar ya, mengingat sampai sekarang manusia belum tahu pasti batas atau peti alam semesta. Ya, mungkin ibarat plankton di tengah samudra yang mengira bahwa samudra itu tiada bertepi. Nah, inilah gunanya video ini ya, untuk menjawab berapa sih luas alam semesta yang sebenarnya. Namun sebelum kita masuk ke materi pokok, pertama-tama saya akan urai terlebih dulu tentang satuan jarak yang umumnya digunakan dalam dunia astronomi. Ya, ini penting ya, karena begitu luasnya alam semesta hingga tidak mungkin menggunakan jarak konvensional atau sistem internasional yang biasa digunakan di dunia ya, seperti meter, kilometer, mil, dan lain sebagainya. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah Astronomical Unit ya, disingkat AU. Kalau bahasa Indonesianya Satuan Astronomi yang disingkat SA, yakni jarak rata-rata antara matahari dan bumi. 1 AU sama dengan 149,6 juta kilometer, atau kalau dibulatkan 150 juta kilometer ya. Nah, misalkan jarak dari matahari ke planet Jupiter adalah 778 juta kilometer atau 5,2 AU ya. Itu artinya jarak matahari ke Jupiter itu 5,2 kali lebih jauh dibandingkan dengan jarak matahari bumi ya. Ya, satuan ini lebih banyak digunakan untuk mengukur jarak di lingkup tata surya kita. Nah, yang kedua adalah light years ya, atau tahun cahaya. Adalah jarak yang ditempuh oleh cahaya dalam waktu 1 tahun. Ya, lebih umum digunakan untuk menyatakan jarak yang lebih jauh ya. Ya, kita tahu bahwa kecepatan cahaya di ruang hampa adalah 299.792,458 meter per detik, atau mudahnya dibulatkan menjadi 300.000 km per detik. Maka 1 light year atau 1 tahun cahaya adalah 300.000 km per detik kali 3.600 detik kali 365,2425 hari. Ya, kurang lebih 9,5 triliun kilometer ya. Sebagai contoh, bintang terdekat dari tata surya kita adalah Alpha Centauri atau Proxima Centauri ya. Jaraknya adalah 40 triliun kilometer. Wah, angka yang sangat panjang jika dituliskan dalam kilometer ya. Berapa jumlah nolnya itu? Ya, padahal itu baru bintang terdekat. Sementara bintang-bintang yang tersebar di seluruh penjuru alam semesta itu bisa mencapai biliaran kali lebih jauh ya. Jika Alpha Centauri tadi dinyatakan dalam satuan cahaya, maka jaraknya itu cukup ditulis 4,2 tahun cahaya atau 4,2 LY ya, light years. Ya, lebih singkat dan praktis. Oke, satuan ketiga adalah parsec atau disingkat PC ya. Parsec yang merupakan singkatan dari parallax of 1 arc second adalah satuan panjang untuk mengukur benda-benda di luar tata surya. Satuan ini didasarkan pada metode parallax trigonometri, metode standar yang digunakan untuk menentukan jarak bintang. 1 PC itu sama dengan 3,1 kali 10 pangkat 13 km atau 31 triliun kilometer. Ya, setara dengan 3,26 tahun cahaya. Wah, ini nggak banget deh. Jujur gue nggak ngerti. Gue nggak bakal pakai ini ya. Bagi kita yang awam lebih familiar ya kalau kita menggunakan satuan cahaya atau light years ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan pokok. Berapa luaskah alam semesta? Jawabnya, sampai saat ini belum ada yang bisa memastikan. Ilmuwan menghitung luas jagat raya ini dengan men-tracking usia alam semesta terlebih dulu. Nah, berdasarkan pengamatan, usia alam semesta ini diperkirakan 13,8 miliar tahun. Ada 2 metode utama untuk mendapatkan angka tersebut. Pertama,
dengan mengamati benda tertua di alam semesta. Yang kedua, dengan mengamati kecepatan ekspansi alam semesta. Ya, ini sangat penting dan menarik ya, khususnya bagi Anda pecinta sains. Namun, penjelasan detail kedua metode tersebut insya Allah akan dibahas pada kesempatan lain. Ya, sekarang ini kita akan fokus pada topik luas alam semesta dulu ya. Yang pasti, pancaran radiasi tertua yang tertangkap oleh bumi berasal dari sinyal yang berjarak 13,8 miliar tahun cahaya. Oke? Nah, ini ada sedikit surprise ya sob ya. Meski usia alam semesta kita diperkirakan 13,8 miliar tahun, namun anehnya ilmuwan-ilmuwan itu berpendapat bahwa jari-jari alam semesta yang teramati adalah 46,5 miliar tahun cahaya, alias berdiameter 93 miliar tahun cahaya. Ya, seperti sobat lihat di layar ya. Ya, ini suatu angka yang fantastis ya. Ya, silakan sobat konversikan sendiri dalam kilometer ya, berapa angka nolnya ya. Ya, mungkin sobat akan teriak protes. Bagaimana mungkin alam semesta yang awalnya sebesar satu titik alias menyatu ya, itu bisa berekspansi menjadi 93 miliar tahun cahaya hanya dalam tempo 13,8 miliar tahun setelah Big Bang. Kalaupun Big Bang melontarkan benda-benda langit dengan kecepatan cahaya sekalipun dengan konstan hingga sekarang, maka setelah 13,8 miliar tahun, mestinya paling jauh jari-jari alam semesta adalah 13,8 miliar tahun cahaya, alias berdiameter 27,6 miliar tahun cahaya. Ya, wah ini kok jauh banget ya, tahu-tahu jadi 93 miliar tahun cahaya. Apakah itu artinya alam semesta mengembang dengan kecepatan yang lebih tinggi dari cahaya? Bukankah ilmu fisika sudah membatasi bahwa sebuah materi tidak bisa melaju melebihi kecepatan cahaya? Nah, gini-gini ya sob. Jujur, pertanyaan itu jugalah yang menggelayuti pikiran gue dulu ya. Tapi sempat ngendap lama karena ya sebagai kuli, waktu itu gue lebih banyak fokus pada titah baginda. Ya, sekarang meski gue masih kuli, namun agak longgar lah kalau hari libur. Ya, semoga berikut ini bisa menjelaskan. Pertama, protes sobat, ya protes gue juga tentunya dulu ya, adalah benar jika alam semesta bersifat statis, ya tidak memuai. Namun faktanya tidak demikian. Big Bang juga melontarkan ruang dan waktu, membuat ruang dan waktu alam semesta ini memuai, sebagaimana yang telah saya share pada video yang lalu ya. Nah, jadi benda-benda langit yang bergerak saling menjauh itu bukan karena gerakan benda itu sendiri ya. Misalnya seperti bola kasti yang terlontar akibat kita pukul, atau seperti Larry Holmes yang terjengkang akibat digebuk oleh Mike Tyson. Ya, kalau itu kan pergerakannya akibat tumbukan dari sesama materi itu sendiri ya. Nah, kalau ini bukan. Gerakan saling menjauh benda-benda langit adalah karena terbawa atau terdorong oleh ruang yang mengembang akibat ekspansi alam semesta. Sobat masih ingat model balon yang menggelembung dalam video gue yang lalu? Dimana jika kita buat titik-titik spidol pada permukaan balonnya, maka mereka akan menjauh satu sama lain, bukan karena titik-titik spidol itu sendiri yang bergerak saling menjauh, melainkan karena terdorong oleh ruang dalam balon yang mengembang. Oke, sekarang gue ganti deh titik-titik spidol itu jadi beberapa ekor semut. Sobat imajinasikan sendiri semutnya di permukaan balon ya, karena gue nggak dapat video yang ada semutnya. Bayangkan semut-semut itu mempunyai kecepatan lari maksimum katakanlah 1 cm per detik ya. Nah, ketika semut itu berada di permukaan balon yang menggelembung, semut-semut itu tetap larinya tidak bisa lebih dari kecepatan maksimumnya ya, yang 1 cm per detik tadi. Tapi mereka bisa saling menjauh satu sama lain dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi dari 1 cm per detik. Kenapa? Karena terdorong oleh pemuaian balon tersebut ya. Jadi antara gerakan semut dan gerakan ekspansi balon adalah dua hal yang berbeda. Atau bayangkan ikan kecil yang hanyut dalam arus air yang deras. Ikan kecil itu akan hanyut dengan kecepatan yang lebih tinggi dari kecepatan maksimum ikan itu bisa berenang. Ya, tentu saja transformasi ikan dan transformasi arus air tidak menggunakan hukum yang sama. Demikian pula korelasi antara benda-benda langit dan ekspansi alam semesta itu adalah dua hal yang berbeda ya. Mereka tidak berada dalam hukum yang sama. Kita berlari, roket melaju, meteor yang melesat dan sebagainya itu tunduk pada hukum material
di mana tidak ada materi yang bisa melebihi kecepatan cahaya. Namun ekspansi ruang dan waktu alam semesta tidak menggunakan hukum tersebut. Berdasarkan konstanta Hubble, ekspansi alam semesta saat ini adalah 20 km per detik untuk setiap jarak 1 juta tahun cahaya. Jadi misalnya ada sebuah bintang yang jaraknya 1 miliar tahun cahaya dari bumi. Maka bumi dan bintang tersebut saling menjauh dengan kecepatan 20.000 km per detik. Ya, rumusnya bisa sobat lihat di layar. Nah, nanti seiring dengan waktu, jarak antara bumi dan bintang tersebut akan semakin bertambah. Yang berarti kecepatan menjauhnya juga tidak lagi 20.000 km per detik ya, tapi bakal meningkat dan meningkat lagi dengan sesuai dengan rumus tadi. Oke. Nah, sekarang mari kita sama-sama hitung ya. Harus berapakah jarak antara dua titik agar mereka saling menjauh dengan kecepatan cahaya, yakni 300.000 km per detik. Nah, dari rumus yang tertera di layar, hasilnya adalah 15 miliar tahun cahaya. Nah, jarak ini disebut juga radius Hubble, yakni jarak di mana kecepatan menjauh antara dua benda mencapai kecepatan cahaya. Ini artinya apa? Zona di luar radiasi Hubble tidak akan pernah bisa teramati oleh bumi meski menggunakan teleskop sekuat apapun ya. Karena apa? Kecepatan menjauhnya terhadap bumi lebih cepat dari cahaya, sehingga cahaya dari zona tersebut tidak akan pernah sampai ke bumi, tidak pernah menyusul ke bumi. Oke? Jadi kembali pada benda yang memancarkan radiasi dari 13,8 miliar tahun tadi ya. Sinyal yang kita terima itu berarti adalah cahaya yang terpancar 13,8 miliar tahun yang lalu dari sumbernya. Nah, mengingat alam semesta terus memuai, jadi benda tersebut saat ini tentunya sudah tidak berada di tempat semula, ya sudah bergeser jauh ya. Yang menurut perhitungan pergeseran merah atau redshift ya dalam konstanta Hubble, kini sudah berada di posisi 46, miliar tahun cahaya dari bumi. Yaitu yang menjadi dasar perhitungan atas ukuran alam semesta yang teramati saat ini. Jadi angka itu bukan berdasarkan pengamatan teleskop atau radiasi cahaya yang sampai ke bumi. Karena seperti tadi yang saya sebutkan, bahwa batas radiasi yang bisa sampai ke bumi paling jauh hanya sampai 15 miliar tahun cahaya ya. Jadi angka 46,5 miliar tahun cahaya itu adalah luas alam semesta hasil perhitungan pergeseran merah dalam konstanta Hubble. Jadi saya ulangi lagi, radiasi terjauh yang tertangkap oleh bumi berasal dari benda yang jaraknya 13,8 miliar tahun cahaya dari bumi. Cahaya yang sampai ke bumi itu adalah posisi benda 13,8 miliar tahun yang lalu. Waktu terpancar pertama kali, tentu saja posisinya terhadap bumi tidak 13,8 miliar tahun cahaya, melainkan lebih dekat ya. Tapi berhubung bumi dan benda tersebut saling menjauh dengan kecepatan yang sangat tinggi, maka cahaya yang terpancar dari benda tersebut baru bisa menyusul ke bumi setelah 13,8 miliar tahun. Nah, demikian pula sebaliknya ya. Setelah 13,8 miliar tahun, tentunya benda tersebut sudah bergeser sangat jauh ya, sebagaimana telah diurai tadi ya. Ya, begitulah kira-kira dasar perhitungan dari luas alam semesta teramati ya, sehingga didapatkan angka 46,5 miliar tahun cahaya. Dengan berarti diameternya itu 93 miliar tahun cahaya. Sekarang mari kita lihat grafik pemuaian ruang terhadap perjalanan waktu ya. Ini bukan bentuk alam semesta ya sob. Ini adalah grafik. Arah vertikal atau sumbu Y itu menyatakan ekspansi ruang, sementara arah horizontal atau sumbu X menyatakan ekspansi waktu. Banyak netizen yang main cocok logi ya, dikatakan bahwa alam semesta ini bentuknya seperti ini ya, lalu mengkaitkannya dengan bentuk sangkakala yang bakal ditiup oleh malaikat Israfil ya. Bukan ya sob, ini adalah grafik ya. Dari grafik itu terlihat bahwa selama 380.000 tahun awal Big Bang, pemuaian itu sangat dramatis ya. Nah, setelah 380.000 tahun barulah ekspansi ruang agak melandai. Ya, bukan melambat ya sob. Artinya ruang itu tetap memuai, karena kalau kita lihat grafik vertikalnya itu makin melebar ya dari waktu ke waktu meskipun landai. Ya, tapi tidak sedramatis awal-awal Big Bang. Nah, seperti yang sudah gue share ya pada video yang lalu,
Dari grafik ini terlihat bahwa 380.000 tahun pertama alam semesta masih berupa plasma bermuatan listrik yang padat ya, tidak tembus cahaya. Nah, setelah 380.000 tahun barulah alam semesta mulai transparan. Tapi belum ada bintang ya yang tercipta. Alam semesta masih hening dan gelap gulita ya, meski sudah bisa tembus cahaya. Nah, tapi saat itu kan belum ada materi yang memancarkan cahaya yang cukup kuat ya, belum ada bintang. Makanya disebut Dark Ages ya. Nah, atau masa-masa kegelapan. Nah, setelah 180 juta tahun barulah tercipta bintang pertama. Lalu setelah 400 juta tahun barulah tercipta galaksi pertama. Nah, tapi kalau kita lihat dalam gambar ini ditulisnya bintang pertama adalah setelah 400 juta tahun ya. Padahal dari referensi yang saya baca itu mestinya di situ bukan bintang pertama, melainkan galaksi pertama ya, pada 400 juta tahun itu. Oke, kita lanjutkan dengan membedah ukuran benda-benda langit di jagat raya ini. Di opening video tadi, sobat sudah lihat ya gambaran tentang besarnya jagat raya ini ya. Nah, sekarang gue mau tayangin nih satu demi satu, kelompok demi kelompok benda-benda langit ya. Dimulai dari bumi. Ya, ini adalah matahari. Ini kalau bumi dijejel di dalam matahari itu bisa muat 1,3 juta bumi ya. Ya, ini adalah tata surya kita yang terdiri dari matahari dan buntut-buntutnya. Diameternya itu tergantung dari definisi diameter itu sendiri ya. Ada yang berdasarkan jarak dari planet terjauh, ada yang berdasarkan batas gravitasi matahari, ada juga yang berdasarkan heliosfer matahari. Yang gua ambil aja batasnya adalah sabuk Kuiper ya, yang berada di lingkar luar Neptunus. Jadi diameternya itu adalah 15 miliar kilometer ya kalau sampai sabuk Kuiper. Nah, meskipun kenyataannya masih banyak ya benda langit lain yang lebih jauh dibandingkan sabuk Kuiper ya, yang masih menjadi bagian dari tata surya kita. Ya, sebut saja planet KT Eris, Sedna, planet X ya, ada juga planet Nine ya, dan lain sebagainya. Tapi planet-planet tersebut punya orbit yang tidak konsentris ya dengan matahari. Artinya jarak antara aphelion dengan perihelion itu bedanya jauh sekali ya. Ya, gue nyebutnya tidak konsisten ya. Jadi agak susah juga ngitung diameter tata surya kalau pakai planet yang tidak konsentris ini. Tapi tetap ya, mereka itu bagian dari tata surya kita karena mengorbit pada matahari ya. Ini orbit yang paling jauh ya, edarannya itu adalah Sedna ya. Kita lihat di layar itu ya, jauh banget ya. Oke, kita lanjut lagi pada kelompok yang lebih besar lagi. Matahari adalah salah satu dari 200 miliar bintang yang berada dalam galaksi Bima Sakti alias Milky Way. Ya, ukuran atau diameter galaksi Bima Sakti adalah 100.000 tahun cahaya. Wah, itu sekitar 950.000 triliun kilometer, Bo. Tetangga dekat dari Bima Sakti adalah galaksi Andromeda yang ukurannya 220.000 tahun cahaya dengan jumlah bintang 1 triliun. Nah, diameternya berarti lebih dari 2 kali galaksi kita ya. Lalu, galaksi Bima Sakti bersama Andromeda dan sekitar 50 galaksi kecil lainnya itu mengelompok ya dalam sebuah kluster galaksi yang bernama Local Group. Nah, dalam kluster ini Andromeda adalah galaksi yang terbesar. Disusul kemudian Bima Sakti ya, galaksi kita ini ya, sebagai galaksi terbesar kedua di kluster ini. Nah, berapa ukuran kluster Local Group ini? Ya, diameternya cukup mencengangkan ya sob, sekitar 10 juta tahun cahaya. Wow, besar ya. Nah, berdasarkan pengamatan para kosmolog, jumlah massa dalam kluster Local Group ini cukup besar ya, sehingga gravitasinya yang saling tarik-menarik antara mereka itu lebih kuat dibandingkan dengan gaya ekspansinya ya, terutama antara Bima Sakti dan Andromeda yang memang bermassa sangat besar ya, sehingga jarak mereka tidak saling menjauh melainkan justru mendekat. Dalam hitungan ilmuwan, keduanya yakni Bima Sakti dan Andromeda diperkirakan akan bertabrakan dalam 9 miliar tahun ke depan. Wah, 9 miliar tahun lagi pastinya kita sudah sangat tua ya.
Padahal jarak antara keduanya itu dalam hitungan kita mah sangat jauh ya, sekitar 2,5 juta tahun cahaya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kluster galaksi local group ini bersama-sama dengan tetangganya, kluster-kluster galaksi yang lainnya, secara bersama-sama membentuk sebuah kelompok atau super kluster galaksi yang lebih besar lagi, bernama Virgo Super Cluster. Terdiri dari sekitar 100 grup galaksi dan kluster galaksi. Diameter super cluster Virgo ini sekitar 110 juta tahun cahaya. Berikutnya, wah ini makin menakjubkan ya sob, atau mungkin makin mengerikan. Super cluster Virgo bersama dengan beberapa super cluster lainnya itu secara bersama-sama membentuk kelompok yang lebih besar lagi ya, super cluster raksasa yang dinamakan Laniakea. Nah, Laniakea sendiri itu bahasa Hawaii yang berarti surga yang luar biasa atau langit yang terbuka. Ya entah kenapa dinamakan surga ya. Pakai bahasa Hawaii karena yang memetakan super cluster Laniakea ini adalah ilmuwan-ilmuwan dari Universitas Hawaii ya. Terdiri dari 100.000 galaksi yang membentang sejauh 520 juta tahun cahaya. Ya, ini adalah bentuk Laniakea ya. Ngeri ya sob ya kalau ngelihat begini. Bayangin kalau benda sebesar ini berupa rambut yang rapat ya, bukan berupa bintang-bintang yang jaraknya renggang-renggang. Wah, kita melihat seluruh angkasa itu tertutup rambut raksasa dari ujung ke ujung ya. Ngeri ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini makin mengerikan ya sob. Ternyata Laniakea yang super besar tadi itu hanya bagian kecil dari alam semesta yang teramati. Bandingkan antara 520 juta tahun cahaya dan 93 miliar tahun cahaya. Wah, ngeri deh. Nah, sobat, dengan hierarki seperti ini ya, tidak heran di grup-grup sains banyak yang berpikir bahwa alam semesta itu tidak terhingga. Gue udah jelasin pada beberapa video terdahulu ya bahwa alam semesta itu memiliki tepi ya, ukurannya terhingga. Jadi apa dasar atau alasannya? Ya silakan sobat review pada video-video saya yang terdahulu ya. Oke. Dalam bukunya berjudul Relativity, The Special and General Theory, Einstein menyatakan bahwa alam semesta itu berhingga tapi tidak terbatas, finite yet unbounded. Apa artinya? Ya, ide tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kata berhingga di sini berarti memiliki limit dalam hal volume ya. Sementara yang dimaksud dengan kata tak terbatas di sini adalah tidak memiliki ujung ya dalam konteks ruang 3 dimensi. Dengan demikian secara implisit Einstein mengatakan bahwa alam semesta memiliki ukuran ya dengan bentuk spherical, di mana ruang dan waktu tidak berbentuk flat, melainkan melengkung secara berkesinambungan terus-menerus akibat dibelokkan oleh massa atau gravitasi hingga kembali ke titik awal lagi. Kata Einstein lagi, andai kita memiliki penglihatan tak terbatas, maka bisa saja kita akan melihat tengkuk kita sendiri ya. Dengan kata lain, bentuk alam semesta yang spherical atau tertutup ini akan menyebabkan seseorang yang melakukan traveling kemanapun arahnya akan selalu kembali ke titik awal dari mana dia berangkat. Ya, Anda bisa analogikan dengan perjalanan mengelilingi bumi ya. Anda merasa bahwa lintasan perjalanan Anda adalah lurus, tapi pada akhirnya Anda akan kembali lagi ke titik awal Anda berangkat. Nah, sobat semua, itu tadi adalah paparan tentang alam semesta atau universe ya. Lalu bagaimanakah tentang multiverse atau bahasa kitanya alam semesta paralel? Ya, multiverse secara hipotesis adalah alam semesta di luar alam semesta kita yang mempunyai ruang dan waktu terpisah serta memiliki hukum-hukum alam yang berbeda. Ya, tapi itu masih hipotesis ya. Bahkan saya cenderungnya nyebut itu adalah wacana, karena ungkapan itu muncul lebih banyak dari hasil imajinasi ya, bukan teori-teori ilmiah. Apalagi kalau disebut-sebut sebagai alam semesta paralel ya, di mana di sana itu ada kita yang lain. Kehidupannya itu seperti kehidupan kita, keluarganya juga ya. Sebagai cerita fiksi sih bagus-bagus saja, menarik ya. Banyak gue nonton film-film fiksi tentang alam semesta paralel, itu berkesan ya. Tapi tetap aja ranahnya hanya sebagai fiksi ya. Gue gak akan pernah mempromosikan cerita-cerita fiksi
itu ke dalam fakta ilmiah. Oke, back to basic. Dari paparan tadi, maka jelas bahwa bumi di alam semesta ini hanya seperti setitik debu di padang pasir yang luas, atau hanya setetes air di samudra yang luas. Di setitik debu atau setetes air inilah jutaan manusia berjibaku, ya, hingga mempertaruhkan nyawa. Kadang saling menyakiti satu sama lain demi berebut harta. Ya mungkin ketika malaikat melihat tingkah laku kita, itu seperti kita melihat tingkah laku semut-semut yang saling membunuh dengan sesamanya demi berebut remah-remah rengginang. Oke, back to basic. Dalam agama, alam semesta itu disebut sebagai langit dan bumi. Dalam Al-Quran, tepatnya surat Al-Mulk ayat 5, jelas dikatakan bahwa langit terdekat dihiasi oleh bintang-bintang. Nah, apa artinya? Ternyata alam semesta yang tadi sudah kita bahas yang berukuran luar biasa fantastis itu ternyata baru langit pertama, bro. Padahal ada 7 langit di atasnya. Nah, di atas langit ke-7 masih ada Sidratul Muntaha. Di atas Sidratul Muntaha ada arsy Allah. Wah, Masya Allah, ukuran langit pertama saja sudah demikian dahsyat dan mengerikan, ya. Gimana dengan langit kedua dan seterusnya? Tuhan itu lebih besar dari itu semua, ya, meliputi semua itu. Tapi seperti yang udah gue jelasin pada video-video terdahulu, Tuhan itu tidak terikat oleh ruang dan waktu, ya, karena Tuhanlah pencipta ruang dan waktu. Dengan demikian, jarak jauh atau dekat di alam semesta ini, ukuran besar atau kecil, banyak atau sedikit, itu adalah sama saja bagi Tuhan. Kita boleh terperangah dengan keleluasan alam semesta, ya, tapi Tuhan meliputi itu semua. Jadi seberapa banyak pun jumlah materi di alam semesta, mulai dari yang berukuran elementer hingga berukuran besar, bagi Tuhan itu sama saja, ya. Semua ada dalam hitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sangat akurat. Misalnya jumlah serangga dan jumlah dedaunan dari masa ke masa, makanan yang kita buang 20 tahun yang lalu, rambut atau kuku yang kita potong saat kita kecil, susu yang tumpah oleh kita ya bertahun-tahun yang lalu, kelereng kita yang hilang puluhan tahun yang lalu, dan lain sebagainya. Itu tidak ada kesulitan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengetahui keberadaan mereka sekarang atau di masa depan. Ya, bukan soal memori, tapi sekali lagi karena Tuhan tidak terikat oleh hukum ruang dan waktu, jauh dekat, masa lalu atau masa depan. Oke, dengan demikian berakhir pula pertemuan kita sampai di sini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.